meninggal dunia ini putus antara orang yang hidup dengan yang mati. Jangan lagi kirim doa, jangan lagi bacakan yasin, jangan lagi kirim tahlil, jangan lagi sedekah makan, karena orang meninggal dunia itu sudah putus. Idza mata ibnu Adam, kalau anak Adam sudah mati, inqata'a, putus. Hadisnya sahih, ada dalam Sahih Muslim. Bunyi hadisnya, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putus amalnya. Maksudnya amal orang yang mati itu putus. Abdul Somad mati, maka amalnya putus, tidak lagi bisa dia ceramah. Kalau Abdul Somad sudah mati tetap ceramah, jamaah ini lari semua. Lalu apanya yang putus? Putus kewajibannya untuk sholat. Abdul Somad kalau sudah mati, putus kewajibannya puasa Ramadan. Abdul Somad kalau sudah mati, putus wajibnya melaksanakan haji kalau dia mampu. Itu yang dimaksud dengan putus. Al-a'mal al-mukallafah, yang putus itu adalah amal-amal taklifi yang diwajibkan Allah kepada dia, putus. Adapun amal yang tidak taklifi tidak putus. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, Nabi melihat dari atas bersama Burak. Nabi bertanya kepada Jibril, itu apa Jibril? Itu makam Nabi Musa alaihissalam. Nabi melihat Nabi Musa sholat di dalam makam kubur Nabi Musa. Nabi tetap beribadah, tapi ibadahnya bukan lagi taklifi, tidak lagi sholat yang wajib. Apakah orang meninggal itu beribadah? Orang meninggal beribadah. Mana dalilnya? Setelah Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi menjadi imam. Nabi Musa sholat padahal sudah meninggal. Nabi Ibrahim sholat padahal sudah meninggal. Nabi-nabi sholat padahal mereka sudah meninggal. Itu menunjukkan wali-wali Allah, mereka tetap bisa mendoakan kita, karena makna sholat adalah doa, sholat adalah zikir, sholat adalah sholat. Maka kita ziarah kepada mereka, kita ucapkan salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi pun membalas salam kita, wa alaikassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa mengucapkan salam di depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari dari Maghribi, dari Maroko, menulis kitab tentang tawassul bil awliya wal anbiya was salihin. Bagaimana ketika sampai di makam wali Allah, assalamu alayka ya wali Allah, keselamatan untukmu wahai wali Allah. Jangan berziarah ke makam wali Allah, mereka sudah mati, sudah putus. Ketika ditanya balik, apanya yang putus? Enggak tahu, pokoknya putus. Yang putus itu adalah amal taklifinya putus. Adapun mereka masih bisa mendoakan kita, adapun mereka masih bisa membalas salam kita. Seandainya itu tidak dilakukan, maka apa sia-sialah yang dilakukan sahabat Nabi. Abdullah bin Umar bin Khattab, anak kandung Umar bin Khattab, kalau dia pulang dari musafir, dia tidak pulang menemui istrinya, dia tidak ke rumah menjumpai anaknya. Yang pertama yang dia lakukan adalah datang ke depan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ya khaira khalqillah, assalamu alayka ya safwatullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hebatnya orang kita di Nusantara, di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa, di Papua, di Sulawesi. Jarak kita dengan kota Madinah 9.000 km. Itu dari Sumatera. Kalau di Kalimantan lebih jauh. Yang tidak percaya silakan hitung sendiri. Tapi dari jauh tadi dia tetap mengucapkan assalam, assalamu alaik azkal azkiya, assalamu alaik asqal asqiya,
Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Azkal azkiya, orang yang paling suci di antara yang suci, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azkal azkiya, orang yang paling takwa di antara yang takwa, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau begitu antara kita dengan orang mati tidak putus, tidak ada yang putus. Lalu yang putus itu apa? Yang putus itu amal taklifi, sholat wajibnya putus, puasa wajibnya putus, zakat wajibnya putus. Itu saja yang putus, yang lain tidak putus. Mereka tetap hidup di sana. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan mereka yang mati fi sabilillah itu mati. Bal ahya, mereka hidup. Dua kali diulang Allah, inda rabbihim yurzaqun, mereka hidup di sisi Allah mendapatkan rezeki. Dalam ayat lain, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan katakan mereka mati. Bal ahya walakin la tashurun, kamu saja yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Kalau Abu Jahal dan Abu Lahab tetap hidup, apalagi ayah ibu kita orang-orang soleh wali Allah. Abu Lahab, Abu Jahal pun tetap hidup di alam barzakh. Mana dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke sumur tua, tempat dibuangnya jenazah-jenazah orang kafir. Di pintu sumur tua itu Nabi berteriak, qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Kata Nabi, hai orang-orang kafir yang ada di dalam sumur tua, yang jenazahnya sudah dimakan cacing tanah, kami sudah mendapatkan janji Allah itu benar, kami menang melawan kalian. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kamu sudah mendapatkan yang dijanjikan Tuhan kamu? Sahabat bertanya, apakah mereka menjawab, ya Rasulullah? Ya, mereka menjawab, tapi kalian tidak mendengar. Aku melihat dan aku mendengar. Disingkapkan Allah hijab dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak mendengar? Karena Allah tahu kadar iman kita. Makanya salam itu ada tiga: salam yang wajib dijawab, salam yang tidak boleh dijawab, salam yang kita takut mendengar jawabannya. Salam yang pertama wajib dijawab, salam sahibul bait, salam guru, salam Ustaz Darwin Hasibuan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab semuanya. Salam yang kedua, salam yang tidak boleh kita jawab. Salam pertama imam sholat Jumat nanti, assalamualaikum warahmatullahi, jangan dijawab, waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga, kita tidak ingin mendengar jawabannya. Malam tadi Ustaz Abdul Somad datang dari Balikpapan ke Samarinda, di pinggir jalan lewat pemakaman, assalamualaikum ya ahlal kubur, saya tidak ingin mendengar jawabannya. Andai mereka menjawab waalaikumsalam Ustaz Somad, mungkin pagi ini batal tausiah. Kenapa? Pingsan belum bangun-bangun lagi. Allah tahu kadar keimanan kita. Maka mereka tidak pernah mati. Berapa alam yang dilewati? 5 alam. Alam yang pertama alam roh, tidak mati. Alam yang kedua alam rahim, tidak mati. Alam yang ketiga alam dunia, tidak mati. Alam yang keempat alam barzakh, tidak mati. Alam yang kelima alam akhirat, tidak mati. Lalu siapa yang mengatakan mati? Kita mengatakan mati. Mati maksudnya adalah roh keluar dari jasad. Itulah yang disebut dengan mati. Yang mati apanya? Jasadnya mati. Saya ketemu dengan dokter Ustaz Somad, saya lihat Ustaz Somad ini pergerakannya, mobilitasnya ke sana kemari. Ini banyak sel yang mati Pak Ustaz. Jadi bagaimana cara mengganti sel yang mati itu Pak Dokter? Ustaz mesti banyak minum madu. Minum madu mengganti sel yang mati. Ketika kita lahir Pak Ustaz, kata Pak Dokter, ketika manusia lahir itu selnya sudah ada yang mati, tapi sel yang mati penggantinya lebih banyak. Begitu bayi lahir ada selnya mati, mati 1 penggantinya 10, mati 1 penggantinya 20, sehingga yang mati itu tergantikan dengan sel yang baru. Dan yang paling bagus menggantikan sel mati adalah madu. Ibu minum madu. Ustaz Somad teh manis.
Saya minum madu juga. Paling bagus kata dokter. Karena Ustaz kalau pergi kemana, ke sini, ke sana, itu banyak sel yang mati. Ganti dengan madu. Tapi ketika kita umur dari 1 sampai 40, yang mati 1, yang menggantikan lebih banyak. Begitu kita umur 40 sampai ke 63, yang mati lebih banyak, yang menggantikan sedikit. Dari 1 sampai 40, yang mati 1, yang mengganti 20. Mati 1 sel, digantikan 30 sel. Tapi setelah umur 40 ke bawah, mulai yang mati 20, yang menggantikan 1. Sampai pada akhirnya nanti semua sel itu mati dan tidak ada satupun yang hidup. Itulah yang disebut dengan mati. Pantaslah Nabi mengatakan umur 40. Al-Quran menyebutkan umur 40. Kenapa umur 40? Ternyata diteliti oleh para dokter medis sekalipun, umur 40 lah batas kematian lebih banyak daripada kehidupan. Kalau sudah umur 40, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umur 40, saya hampir 50 maksudnya. Maka kita ini yang udah hampir-hampir, maka masih banyak yang hidup. Tapi kalau sudah lewat, lebih banyak yang mati daripada yang hidup. Sampai pada akhirnya mati, dan mati tidak ada satupun yang hidup. Itu yang disebut dengan mati. Maka sesungguhnya yang mati adalah jasad. Jantung berhenti berdetak, otak berhenti menerima darah. Kalau sudah jantung berhenti berdegup, darah tak lagi mengalir, darah membeku menjadi nanah, membusuk, otak pun tidak lagi mendapatkan oksigen, mata pun tertutup, telinga tak mendengar, tapi roh tetap ada. Dia keluar dari badan kita, roh tidak pernah mati. Mana dalilnya di alam ruh dia hidup? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari semua roh saya, roh bapak, roh ibu, semua roh kita waktu itu berkumpul. Lalu Allah bertanya kepada semua roh, apa kata Allah? Alastu bi rabbikum? Bukankah aku ini Rabb kamu? Semua roh menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Rabb kami. Takdir saya baik, roh saya masuk ke dalam rahim ibu saya, orang Sumatera, Islam. Bagaimana dengan saudara kita ketika di alam rohnya Islam, tapi rohnya masuk ke dalam rahim orang yang tidak Islam, berjuang, mencari, membaca, akhirnya dia bersyahadat di masjid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Siapa dia? Ustaz Yahya Walomi. Siapa dia? Ustaz Nababan. Siapa dia? Ustaz-ustaz kita yang bersyahadat ulang di dunia karena ruhnya ditiupkan ke dalam rahim orang yang tidak Islam. Kita alhamdulillah lahir di Kalimantan bersama dengan komunitas orang-orang yang dekat dengan Allah, dekat dengan guru, dekat dengan alim ulama, pencinta para habaib, zuriat Rasulullah. Perjuangan kita tidak begitu berat mempertahankan iman kita dari alam roh masuk ke dalam alam rahim 9 bulan 10 hari. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam bentuk air. Summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk darah. Summa yakunu mudghatan mithla dhalik, 40 hari dalam bentuk daging. 40 hari air, 40 hari darah, 40 hari daging, 120 hari dikirimkan roh. Yursalul malak, malaikat dikirim masuk ke dalam jasad, hidup berdetak, berdegup, 9 bulan 10 hari lahir. Di Samarinda ngandung masih 9 bulan 10 hari. Di tempat lain sudah diskon 4 bulan. Setelah lahir ke dunia, di dunia pun hidup. Berapa lama hidup di dunia? Kata Nabi, baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70. Kata orang selamat usianya bertambah, sebenarnya umurnya berkurang. Jatah yang diberikan Allah 63 tahun kalau mengikut Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua panjang umur.